Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu. Kita akan membahas harga pokok produksi awetan makanan. Kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran hari ini itu meliputi KD 3.4 dan KD 4.4, di mana tujuan pembelajarannya adalah peserta mampu memahami dan menghitung harga pokok produksi dengan benar setelah menyimak video. Nah, harga pokok produksi itu merupakan penentu dari harga jual. Jadi jika suatu barang dijual dengan harga pokok produksi, produsen ini mengalami kondisi di mana dia tidak mengalami keuntungan maupun juga tidak mengalami kerugian asal semua barangnya terjual. Nah, untuk mengetahui harga pokok produksi perlu diketahui terlebih dahulu biaya produksi. Biaya produksi seperti dikemukakan oleh Sutrisno adalah semua biaya yang dikeluarkan dalam mengolah bahan baku sehingga menjadi produk selesai. Nah, biaya produksi dibagi menjadi 3. Nanti kalian bisa baca sendiri ya. Selanjutnya kita akan menguraikan bagaimana proses perhitungan harga untuk minuman lidah buaya. Misalkan dalam satu kali produksi dihasilkan 500 mangkok minuman lidah buaya. Nah, unsur biaya produksi meliputi 2, biaya investasi dan biaya produksi. Biaya investasi adalah biaya-biaya alat seperti investasi alat dan mesin untuk membuat minuman lidah buaya. Contoh di sini di tabel 1, investasi alat dan mesin lidah buaya diantaranya bisa pisau, talenan, cup sealer, dan lain sebagainya. Di sini harganya dianggap sebagai ini dalam ribuan ya, berarti ini adalah 5.040.000. Nah, kalau tadi biaya produksi dibagi menjadi 3, ternyata dari 3 tersebut sebenarnya bisa dibagi menjadi 2, yaitu biaya tetap dan biaya tidak tetap. Apa sih biaya tidak tetap dan apa biaya tetap? Nah, biaya tidak tetap itu adalah segala biaya yang dikeluarkan itu sesuai dengan jumlah produksinya. Artinya, semakin banyak produksi, maka semakin banyak pula biaya yang dikeluarkan. Contoh, karena kita akan membuat minuman lidah buaya, maka jika kita membuat minuman lidah buaya itu lebih banyak, nah biaya untuk membeli lidah buaya, membeli sirup, membentuk membeli kemasan itu akan lebih banyak. Beda kalau misalkan untuk membuat 1 kg dan 100 kg tentunya berbeda. Ini yang disebut dengan biaya tidak tetap. Nah, di sini untuk satu kali produksi sekitar 1.039.000. Contoh saja. Nah, berikutnya biaya produksi untuk biaya tetap. Biaya tetap sesuai dengan istilahnya tetap, artinya biaya yang dikeluarkan itu tiap bulan sama berapapun jumlah produksinya. Contoh di sini, misalkan dalam membuat minuman lidah buaya tersebut ada 6 orang pekerja tetap, di mana masing-masing mendapatkan gaji 1 bulan 750.000, sehingga jumlahnya adalah 4.500.000. Atau biaya listrik, biaya gas, dan juga biaya penyusutan alat. Penyusutan alat itu maksudnya adalah investasi alat ini setiap tahunnya atau setiap bulannya itu mengalami penyusutan nilai, sehingga di sini total biaya per bulan adalah 7.384. Nah, total biayanya itu adalah jumlah keseluruhan biaya tidak tetap yang ditambah dengan biaya tetap. Nah, pada proses produksi lidah buaya totalnya adalah bisa dilihat ini adalah biaya variabel atau biaya tidak tetap 1.039.000 ditambah dengan 369.200 sehingga hasilnya sekian. Oke, sekarang tadi kan kita sudah membahas biaya produksi ya. Sekarang kita akan membahas tentang harga pokok produksi. Harga pokok produksi diasumsikan sebagai penjumlahan semua biaya produk. Nah, biaya produk tadi ya, biaya bahan baku, ditambah dengan biaya tenaga kerja, ditambah biaya overhead. Nah, metode penentuannya itu ada 2, yaitu metode full costing dan metode variable costing. Ini harusnya L. Full costing artinya semua biaya yang tetap maupun tidak tetap itu dianggap sebagai harga pokok produksi, dihitung nanti ikut dijumlahkan. Sedangkan untuk metode variable costing yang biaya overhead pabrik tadi tidak dimasukkan ke dalam harga bahan. Jadi yang investasi alat tadi tidak dimasukkan. Nah, misalkan seperti tadi kita dalam satu kali produksi kita menghasilkan 500 kemasan minuman lidah buaya. Lalu
kita mau menjual secara eceran. Nah, satu minuman lidah buayanya itu harganya berapa? Perhitungannya adalah dengan cara semua biaya produksi tadi atau harga pokok produksi dihitung, dibagi oleh jumlah produk yang dihasilkan. Contoh, tadi total biayanya adalah 1.408.90. Sedangkan minuman lidah buaya yang diproduksi itu dikemas dalam 500 kemasan. Jadi berapa sih harga pokok tiap kemasannya? Nah, itu dihitung dengan 1.408.950 dibagi 500 kemasan. Artinya, harga pokok produksi per satu ini misalkan saja sebesar 2.818. Ini baru harga pokoknya. Artinya, kalau produsen menjual ini seharga 2.818, produsen tersebut tidak untung, namun juga tidak rugi, asalkan 500 kemasannya tadi terjual semuanya. Nah, tentu saja sebagai seorang wirausaha kita menginginkan adanya laba atau keuntungan. Nah, itulah yang menentukan harga jual yang akan kita berikan. Jadi secara umum harga jual adalah harga pokok produksi ditambah dengan laba yang diinginkan. Harga jual bisa juga dianggap sebagai harga yang dibayarkan oleh pembeli untuk mendapatkan produk tadi. Harga jual ini meliputi dari harga dari pabrik, kemudian ada harga konsumen. Tentunya harga dari pabrik lebih murah karena tidak ada laba dari agen, laba dari toko, konter, dan lain-lain. Metodenya sore ini ada 4 cara ya. Ada 4 cara. 1, penentuan harga jual normal. Ini langsung saja HPP tambah laba yang diinginkan. Kemudian ada penentuan harga jual dengan step kontrak. Kemudian ada harga jual dengan pesanan khusus dan penentuan harga jual yang diatur dengan peraturan pemerintah. Nah, ini nanti kalian bisa melakukan literasi mandiri ya, apa saja sih yang dimaksud dengan ini metode penentuan harga jual. Oke, sekarang kita akan mencontohkan bagaimana menentukan harga jual minuman lidah buaya. Tadi ya, pada produk lidah buaya dalam kemasan mangkok ini HPP-nya 2.818. Ternyata produk pesaing yang volumenya rata sama dijual sekitar 5.000 sampai 7.000 dan ditetapkan harga jual untuk minuman lidah buaya dari pabrik adalah 4.000 ya, dengan harapan harganya nanti di konsumen di tingkat konsumen ada 4.500 hingga 6.000. Oke, kenapa kok bisa sampai 4.000 ini? Artinya selisihnya ini merupakan laba yang diinginkan. Ini harga jualnya, jadi kalau satu mangkok 4.000, 12 mangkok itu ada 48.000. Nah, menentukan laba dan ruginya itu dengan cara menghitung penerimaan kotor dan pendapatan bersih. Penerimaan kotor adalah jumlah penerimaan uang yang didapatkan oleh perusahaan sebelum dipotong total biaya. Contoh tadi mangkoknya jumlahnya 500 dikalikan dengan 4.000, totalnya 2 juta. Ini adalah penerimaan kotor. Pendapatan bersih itu artinya penerimaan kotor dikurangi dengan total biaya produksi tadi sekitar 591. Ini adalah pendapatan bersih. Nah, kalau dalam satu produksi kita jual satu kemasan tadi 4.000, maka harga ketika terjual habis 500 mangkok kita akan mendapatkan laba sekitar 591,50 rupiah. Demikian, apabila ada yang masih ingin ditanyakan kalian bisa japri saya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.